Gimana kabar kalian? Pastinya sehat semua dong. Di video kali ini kita akan melanjutkan film The Kaito episode 3 nih guys. Gak usah lama-lama dan basa-basi. Langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Di episode kedua kemarin, Kim yang nekat ke rumah Eugene berhasil menyusup masuk dan ingin membunuh Eugene. Ditambah lagi Anna yang sudah berada di Korea bersama Eugene. Bikin kita makin penasaran nih kisahnya Kim dengan Anna. Biar nggak penasaran, kita lanjut di episode 3. Scene dimulai, Kim yang berhasil menyusup dan menangkap Eugene. Kim berusaha kabur dari kepungan anak buahnya Eugene dengan pistol yang ada di kepala bosnya. Buat anak buahnya mati kutu dan nggak bisa berkutik sama sekali. Kim ini ternyata jenius guys. Selama menyusup, dia membuat surel dari telepon yang merekam semua percakapan di rumah Eugene dan mengancam akan menyebarkannya ke jaksa, pejabat tertinggi hingga presiden. Ini yang membuat Eugene dan anak buahnya cuma manggut-manggut saja, kayak terhipnotis. Soalnya cuma Kim yang bisa batalin solar telepon tersebut. Biar nggak tersebar, emang hebat ini tentara bayaran nggak sia-sia magang di Irak. Di sini Kim menyandra Eugene supaya bisa kabur keluar. Kim berhasil keluar dari sarang Eugene, tetapi dia tetap dibuntuti anak buahnya Eugene. Pindah ke dalam mobil Kim dan Eugene. Di sini Eugene mengajak bikin kesepakatan di mana Eugene akan membayar berapapun agar surel itu tidak tersebar. Tetapi Kim menolak karena menyangkut dengan hidup dan harga dirinya. Emang enak disangka laki-laki bayaran kali ya. Scene berpindah ke rumah Eugene di mana Ketua Jo dan Zhang Sejo datang. Dan mereka mengetahui bahwa Kim dan Eugene telah pergi. Di sini Anna melihat ayahnya dari balik kamar, berharap ayahnya akan menemuinya. Tapi sayang, ayahnya malah tidak memperdulikannya, kejam. Di sisi lain, Kim dan Eugene merasa aneh dengan motor yang membuntuti mereka. Dan ternyata benar. Mobil yang mereka kendarai sudah disetting seperti mobil remote control yang bisa dikendalikan lewat remote, bukan kaleng-kaleng teknologinya. Kim tidak heran. Ada orang lain juga yang ingin membunuh Eugene. Dunia politik emang keras guys. Nah, di sini mobil disetting jalan sangat ngebut dengan remblong supaya seolah-olah Eugene mati kecelakaan. Kim pun mengambil alih kemudi Kim. Membuat mobil jalan sangat kencang melebihi batas, karena satu-satunya cara agar bebas dari kontrol tersebut harus jauh dari pengendara motor dan remote-nya. Kim menunjukkan keahlian melihat meliuknya di jalan. Ini mah easy, karena Kim biasa bawa truk dan tank dulu pas di Irak. Di saat Kim dan Eugene berusaha kabur, di sisi lain anak buah Eugene baru sadar kalau pemotor yang tadi juga ingin membunuh bosnya. Dan mereka pun ikut mengejar si pemotor tersebut. Di sisi lain kita dilihatkan mobil yang membawa Kim dan Eugene disetting dengan remote sama pemotor yang tadi. Dan sampailah mereka di jalan buntu yang lagi diperbaiki nih. Mereka berdua menabrak pembatas jalan dengan kecepatan gaspol. Sampai-sampai mobilnya melayang terbalik hingga ringsek. Wah, salam ini mereka berdua. Pemotor seruan tadi mengira tugasnya sudah selesai. Tapi nasib jelek nggak ada yang tahu, mereka berdua malah ditabrak sama anak buah Eugene sampai mental keseret. Paket lengkap banget nih. Disangka sudah mati, Kim dan Eugene ternyata masih hidup. Kim menderita luka yang parah dengan darah di semua mukanya. Kim pun ditolong oleh orang yang sedang bekerja di sana. Tapi setelah Kim berhasil keluar, mobil tersebut mulai terbakar. Kim yang mau menolong Eugene untuk keluar dari dalam mobil. Berpacu dengan waktu nih sebelum mobilnya meledak. Di sini anak buah Eugene nggak bisa berbuat banyak karena sudah melihat mobil bosnya terbakar. Mereka berpikir bosnya nggak akan selamat. Tapi bak pahlawan kesiangan. Kita diperlihatkan Kim yang membopong Eugene keluar dari mobil. Adegan di sini keren banget nih dan akhirnya mobil pun meledak. Tapi mereka berdua selamat, keren. Balik lagi nih, nasib jelek, nggak ada yang tahu. Mobil yang meledak tadi ngelemparin besi yang hantam langsung ke badan Kim. Kim pun tumbang, nggak sadarkan diri. Eugene menyuruh anak buahnya untuk membawa Kim ke rumah sakit.
dan bilang jangan sampai dia mati. Di sini kita melihat Eugene yang mulai respect kepada Kim yang berani menyelamatkannya mati-matian. Scene berpindah flashback, memperlihatkan pacarnya dulu sewaktu di Irak. Di sini diperlihatkan di mana Kim mengajak pacarnya menikah. Pacarnya dulu bernama Rania. Adegan ini ditutup dengan sasaran Kim ke mulut Rania. Kim pun tersadar dari flashback tersebut. Dan ternyata dia sudah berada di rumah sakit sekarang dengan kaki dan tangan yang diikat, serta dikawal oleh penjaga. Di kamar lainnya, Eugene yang juga dirawat di rumah sakit sedang melihat beritanya di TV tentang kejadiannya yang semalam ditemani oleh Zhang Sejo dan juga Dongmi di sana. Di sini dokter kepala rumah sakit datang ingin menanyakan keadaan Eugene. Tetapi Eugene malah bertanya tentang keadaan Kim, membuat kaget dan curiga. Udah ada sesuatu nih kayaknya. Dokter memberitahu Kim baik-baik saja dan dia bisa cepat sadar. Hal ini karena tubuh Kim berlatih keras di militer dulu. Bila saja yang terkena besi itu Eugene pasti sudah lewat alias mati, kata dokter. Beralih ke Kim, di mana kepala Joe datang menemui Kim. Mereka ternyata bernostalgia, di mana fakta terungkap. Kalau ternyata kepala Joe ini dulunya adalah Kolonel Kim, waktu di Black Steel dulu. CLBK nih di kamar Eugene. Adik dari Eugene datang menjenguk. Dia bernama Sungwon. Sungwon ini adalah pejabat tinggi yang sama dengan Eugene di perusahaan JSS. Tapi mereka tidak akur karena punya kepentingan yang berbeda. Di sisi lain, wartawan sudah berkumpul di bawah rumah sakit. Di sini Eugene memberi wejangan ke Zhengzhou supaya bersandiwara di depan awak, supaya masyarakat melihat lalu berempati kepada mereka, sehingga dukungan pasti naik pas pemilihan presiden nanti. Cerdas sekali. Zhang Sejo sampai di tempat wartawan dan langsung dikeroyok wartawan yang sudah menunggunya. Zhang Sejo yang selalu berbicara dia akan mundur dari calon presiden karena sudah tidak becus menjaga istrinya. Apalagi harus menjaga negara, bisa celaka istrinya nanti, katanya dia begitu. Ternyata ini adalah pancingan supaya masyarakat dan wartawan di sana berempati. Dan akhirnya di rumah sakit bersorak agar Zhang Sejo tidak mundur dan tetap maju. Pancingannya berhasil. Akhirnya semua orang di rumah sakit pun bersorak atas nama dia. Dan di sini Zhang Sejo mendeklarasikan dia akan tetap maju membasmi tidak keadilan di negaranya. Sandiwara Zhang Sejo sukses besar. Kayak di negara Wakanda aja nih, pejabatnya juga jago bersandiwara. Scene berpindah antara Kim dan kepala Joe. Di sini Kim diberi identitas palsu yang bernama Kim Jae-ha. Dan dia direkrut kepala Joe untuk masuk ke dalam JSS, tapi Kim menolak. Kepala Joe di sini menjelaskan bahwa JSS bukanlah perusahaan sembarangan. JSS mengontrol semua, dari ekonomi sampai keamanan negara. Dia mengajak Kim untuk membantunya dan akan membalas dendam mereka berdua kepada Blackstone. Tapi Kim menolak. Menurut Kim, dia hanyalah tentara lelah dan gak bakal berguna lagi di JSS. Dan ternyata Kim punya penyakit PTSD. Ini adalah sindrom yang membuat Kim tidak bisa membunuh orang lagi. Kepala Joe tidak menyerah untuk meyakinkan Kim untuk bergabung. Tetapi Kim tidak peduli dan memilih pergi. Scene berpindah ke kamar Eugene, di mana dia dijenguk musuh besarnya sekaligus rival memperebutkan tahta presiden. Orang itu bernama Park Kwan-soo. Di sini mereka hanya basa-basi. Biasanya cuma pencitraan Park Kwan-soo kepada media. Scene berpindah ke lift, di mana Kim ingin kembali ke kamarnya, tidak sengaja bertemu dengan Kwan-soo. Kim melihat Kwan-soo dan teringat waktu kejadian di Irak dulu. Dia marah tanpa pikir panjang. Dia mengambil pistol, menembak semua anak buah Kwan-soo dan menodongkan pistol ke Kwan-soo. Wah, ada apa nih? Makin seru aja nih alur ceritanya dan gak ketebak. Kita lanjut di episode selanjutnya. See you next video. Bye-bye.